Halo, berjumpa kembali di pembelajaran CPP Droid kita. Nah, kali ini untuk pembahasan C++ kita akan membahas tentang fungsi percabangan ya. Dalam hal ini kita menggunakan sebuah fungsi percabangan if namanya. Jadi di dalam pemrograman C++ bahwa fungsi percabangan itu ada dua jenis. Ada yang namanya percabangan if, ada yang namanya percabangan case. Oke. Nah, langsung saja bagaimana perintahnya kita akan langsung memulai. Sebagai contoh yang pertama, kita akan membuat sebuah program untuk menampilkan bilangan genap ganjil. Oke. Kita akan memasukkan bilangan genap ganjil, lalu setelah itu kita nanti mengambil bilangan atau menampilkan bilangan positif, negatif, netral. Oke ya, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini kita butuh ada dua variabel. Yang pertama kita butuh variabel in. Kita buat aja bil ya untuk variabel bilangan untuk menampung bilangan yang diinput nanti. Lalu kita butuh juga variabel tipe data char untuk variabel keterangan. Kita buat aja cat ya. Nah, di situ kita ada buat tanda bintang, teman-teman. Itu nanti untuk menampung kalimat ya, untuk menampung proses di kalimat. Dia menggunakan itu ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini untuk bagian programnya cout. Kita buat di sini namanya program bilangan genap ganjil. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan kembali cout. Di sini kita gunakan untuk headernya ya teman-teman ya. Maka yang berikutnya oke. Nah, kita mulai proses bagian input output. Masukkan sebuah bilangan. Oke. Biar bisa direcord berarti kita menggunakan perintah cin ya teman-teman ya. Cin, apa variabelnya tadi kita sudah sediakan untuk menampung nilai bilangan. Kita sudah sediakan nama variabelnya adalah bil. Jadi di sini kita buat cin bil. Nah, sekarang kita akan mulai dengan fungsi percabangan. Oke, di sini kita akan langsung mulai dengan fungsi percabangan ya teman-teman ya. Yang pertama kita menggunakan perintah if. Oke, kita menggunakan perintah if. Nah, if yang bagaimanakah dia? Kan sekarang kita membahas fungsi percabangan untuk bilangan genap ganjil. Jadi nanti yang diinput itu selain 0 ya teman-teman ya. Kita mulai. Oke, di sini kita sudah kasih clue teman-teman. Kita sudah kasih gambaran ya. Nah, jadi
Di sini kita untuk menampilkan bilangan nanti ada dua. Bilangan tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, dari statement ini kita bisa tahu bahwa ini namanya adalah fungsi if tunggal ya. Kenapa katanya if tunggal? Karena statementnya teman-teman hanya dua. Genap atau ganjil. Hidup atau mati. Lulus atau gagal. Perempuan atau laki-laki. Jadi hanya dua statement, hanya dua pilihan ya. Nah, kita lanjut kalau sudah. Maka di sini untuk if-nya dimulai dari jika. Jika bagaimana? Katanya tadi di situ adalah statement yang pertama, jika bilangan habis dibagi dua. Bilangan adalah bil. Nah, habis. Apa sih istilah habis? Jadi ingat ya teman-teman ya, di dalam dunia program, kalau katanya habis, itu berarti yang dinilai atau yang dilihat itu nanti hasil akhirnya. Jadi misalkan, 2 dibagi 2. Nah, kalau dia dalam matematika berarti kan hasilnya 1. Benar ya? Kalau sisa hasil bagi yang dilihat adalah bagian bawahnya. 2 bagi 2 berarti 1 di atas, 1 dikali 2 adalah 2. Berarti nanti 2 kurang 2 hasilnya 0. Lalu, kalau 3 bagi 2, hasil berapa? 3 bagi 2, hasilnya adalah 1,5. Tapi kalau dibilang sisanya berapa? Sisanya 1. Kita bisa cek kalau dibilang 3 dibagi 2 berarti di atas 1, teman-teman boleh bayangkan. Di atas 1, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 kurang 2, hasilnya 1. Nah, itulah sisa hasil baginya, hasilnya 1. Lalu kalau kita cerita misalkan 27 dibagi 2. Berapa hasilnya? 27 dibagi 2 berarti di atas itu 13. Baru 13 dikali 2, 26. 27 kurang 26 hasilnya atau sisanya adalah 1. Nah, itu nggak bisa dibagi lagi teman-teman. Karena kalau kita cerita tentang sisa hasil bagi, jika nilai dibagikan atau dicari untuk sisa hasil baginya, istilahnya adalah mod ya, sisa hasil bagi. Jika sebuah bilangan dimodkan dengan bilangan yang lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 mod 3. 1 kecil ya, 1 mod 3, maka hasilnya adalah 1. 8 mod 10, hasilnya adalah 8. 20 mod 80, hasilnya adalah 20. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, berarti langsung saja kita buat bil. If bil mod 2. Di sini kalau perintah mod menggunakan simbol persen ya teman-teman ya. Mod 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau di sini kalau kita ganti bahasanya dalam bahasa algoritma berarti jika bilangan dibagi atau sisa bilangan dibagi 2 hasilnya adalah 0. Kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah variabel keterangan sama dengan, nah jika bilangannya habis dibagi 2, berarti bilangan tersebut adalah bilangan genap. Oke. Nah, setelah itu di sini dia letak dari fungsi if tunggal teman-teman. Jika bilangan habis dibagi 2, bilangannya adalah bilangan genap. Selain itu, berarti di sini kita pakai bukanlah kita memakai else if, tapi else. Oke? Nah, else. Kenapa kita tidak buat else bil persen 2 sama dengan 1? Itu nggak perlu teman-teman. Karena ini adalah bilangan, ini adalah if tunggal. Hasilnya kalau tidak genap pasti ganjil. Jadi kita nggak perlu uji lagi statement jika bilangan tidak habis dibagi 2. Atau jika bilangan dibagi 2 hasilnya 1. Itu nggak perlu kita uji lagi ya. Jadi sini udah pasti cat sama dengan bilangan ganjil. Nah, jadi di sini sudah ada tutup kurung kurawal ya teman-teman ya. Hati-hati pada saat membuat tutup kurung kurawalnya. Nah, di sini kita tinggal tampilkan programnya cout.
Kita buat di depan ya untuk baris barunya teman-teman 2 kali. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Seperti ini boleh ya. Tutup. Kita tampilkan nilainya ya. Berarti bill. Itu variabel bill ya teman-teman ya. Kita sudah belajar tentang menampilkan. Bill adalah titik 2 cat. Nah, kita akan cek hasilnya. Jadi nanti ditampilkan ada 2 variabel, variabel bill dengan variabel cat ya. Kita akan coba. Kita tes. Nah, di sini ada error katanya, ada compile error di bagian char bintang ya, cat bill bilangan ganjil. Di situ ada masalah katanya. Kita akan cek di sini. Oke, compile finish. Udah selesai. Kita jalankan teman-teman. Masukkan sebuah bilangan. Kita masukkan 5. Kita akan cek B5 itu bilangannya adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Maka di sini pada saat sudah kita masukkan, kita enter. 5 adalah bilangan ganjil. Benar ya teman-teman ya? Karena 5 dimodkan dengan 2 itu pasti hasilnya 1, bukan 0. Kita cek kembali untuk nilai yang kedua. Misalkan kita masukkan 200. Kita mau cek ini 200 bilangan genap atau ganjil. Kita enter. 200 adalah bilangan genap. Benar sekali ya. Karena kalau dimodkan dengan 2 hasilnya pasti 0. Kita cek satu kali lagi. Misalkan kita masukkan 5. 5 adalah bilangan ganjil. Nah, seperti inilah teman-teman untuk bagian dari perintah program if kita yang pertama. Semoga video pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.